Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang diisi oleh ayah, ibu, dan anak sebagai keluarga inti, ditambah dengan kakek, nenek, mertua, adik atau ipar, dan lain-lain sebagai keluarga besar. Lingkungan keluarga memiliki peranan yang sangat penting bagi penyadaran, penanaman, dan pengembangan nilai. Keluarga merupakan perekat utama perasaan yang terpadu antara sifat mengayomi dari orang tua dan sifat diayomi pada anak. Beberapa pengamat sosial mengatakan bahwa kunci keberhasilan pendidikan moral terletak pada peranan keluarga dan masyarakat sekitar. Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran nilai dan moral. Yang pertama adalah pendekatan penanaman nilai. Pendekatan penanaman nilai adalah suatu pendekatan yang memberi penekanan pada penanaman nilai-nilai sosial dalam diri siswa. Tujuan pendidikan nilai menurut pendekatan ini adalah diterimanya nilai-nilai sosial tertentu oleh siswa dan berubahnya nilai-nilai siswa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial yang diinginkan. Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran menurut pendekatan penanaman nilai adalah keteladanan, penguatan positif dan negatif, simulasi, permainan, dan peranan. Yang kedua, pendekatan perkembangan kognitif. Pendekatan ini mendorong siswa untuk berpikir aktif tentang masalah-masalah moral dan dalam membuat keputusan-keputusan moral. Tujuan pendidikan moral menurut pendekatan ini adalah membantu siswa dalam membuat pertimbangan moral yang lebih kompleks berdasarkan kepada nilai yang lebih tinggi. Proses pengajaran nilai menurut pendekatan ini didasarkan pada dilema moral dengan menggunakan metode diskusi kelompok. Yang ketiga, pendekatan analisis nilai. Pendekatan analisis nilai memberikan penekanan pada perkembangan kemampuan siswa untuk berpikir logis dengan cara menganalisis masalah yang berhubungan dengan nilai-nilai sosial. Tujuan pendidikan nilai menurut pendekatan ini adalah membantu siswa menggunakan kemampuan berpikir logis dan penemuan ilmiah dalam menganalisis masalah-masalah sosial yang berhubungan dengan nilai moral. Yang keempat, pendekatan klarifikasi nilai. Pendekatan klarifikasi nilai memberikan penekanan pada usaha membantu siswa dalam mengkaji perasaan dan perbuatannya sendiri untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang nilai-nilai mereka sendiri. Tujuan pendidikan nilai menurut pendekatan ini adalah membantu siswa untuk menyadari dan mengidentifikasi nilai-nilai dan membantu siswa supaya mereka mampu berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan orang lain. Dalam proses pengajarannya, pendekatan klarifikasi nilai ini menggunakan metode dialog, menulis, diskusi dalam kelompok besar atau kecil, dan lain-lain. Yang kelima, pendekatan pembelajaran berbuat. Pada pendekatan ini, memberi penekanan pada usaha memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan perbuatan-perbuatan moral. Tujuan pendidikan nilai menurut pendekatan ini adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan perbuatan moral, baik secara perseorangan ataupun secara bersama-sama.